Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Masih dari event Video World Cup 2023 babak pertama game kedua. Hasil kurang menyenangkan kawan di game kedua tadi malam dari Grandmaster Susanto Mekeranto yang harus terhenti di babak pertama. Di game kedua dia kalah dari Grandmaster asal Rusia Sergei Azarov. Setelah sebelumnya di game pertama mereka bermain imbang remis kawan, sehingga perjalanan Grandmaster Susanto Mekeranto di edisi tahun 2023 ini harus terhenti di babak pertama. Tidak seperti di edisi sebelumnya mampu melaju ke babak kedua, tapi sayang juga di edisi sebelumnya karena COVID kawan, Mekeranto tidak bisa melanjutkan game kedua saat menghadapi Fabiano Caruana. Tapi satu wakil dari pecatur wanita kita kawan, yaitu Medina Aulia Wardah, lolos ke babak berikutnya setelah menahan imbang pada game kedua dari Women Grandmaster asal Filipina kawan. Dan nanti pada babak kedua kawan akan berhadapan dengan Sara Kadem, wakil dari Spanyol. Sebetulnya Sara Kadem ini kawan merupakan pecatur asal Iran, tapi baru-baru ini dia pindah federasi ke Spanyol. Kita doakan saja Medina Aulia ini akan bisa mengalahkan Sara Kadem di babak berikutnya dan melaju terus kawan sampai final. Amin ya robbal alamin. Oke, untuk game yang akan kita ulas ini saya ingin melihat permainan dari Grandmaster Susanto Mekeranto kawan berhadapan dengan Sergei Azarov pada game kedua tadi malam di babak pertama. Setelah sebelumnya mereka bermain remis pada game pertama. Di sini Susanto Mekeranto peking hitam bermain dengan Caro-Kann defense saat menghadapi pembukaan pion E4 kawan. Caro-Kann defense dimainkan oleh Susanto Mekeranto. Dan putih Azarov memilih variasi pion maju dan tentu saja gajah F5. Sebelum memainkan pion E6 tentu saja akan membentuk piramida pion seperti permainan semi-slav defense kawan. Mengeluarkan gajah terang ke F5 terlebih dahulu. Ada 4 pilihan utama bagi putih untuk melanjutkan langkah atau melanjutkan variasi pion maju dengan variasi short kuda F3, variasi tal pion H4, atau variasi van der Wiel kuda C3, atau variasi Bronstein kuda D2 kawan. Saya sudah jelaskan beberapa hari yang lalu soal kuda F3 variasi short ataupun pion H4 variasi tal kawan. Jadi tak perlu saya ulangi lagi untuk variasi kuda F3 ataupun pion H4. Nanti di akhir video saya sertakan playlist Caro-Kann. Bisa kalian pelajari beberapa game yang pernah kita ulas kawan. Di sini putih melanjutkan dengan van der Wiel attack kawan, kuda C3. Saya juga tak perlu menunjukkan variasi Bronstein. Mungkin kawan-kawan sudah bosan kalau terlalu banyak bicara di awal pembukaan kawan. Tapi sebagian kawan-kawan yang baru belajar, ya setujulah kalau admin ini memberikan banyak variasi. Banyak alternatif-alternatif di tahap pembukaan. Memang ada pro kontra kawan. Jadi harap maklum saja bagi kawan-kawan yang sudah ahli. Dan bagi Grandmaster post ronda yang sudah hafal beberapa variasi, harap maklum, berikan kesempatan bagi kawan-kawan yang baru belajar juga untuk menikmati penjelasan-penjelasan admin. Oke, kita kembali ke gamenya kawan. Dan perlu dipahami untuk bermain dengan Caro-Kann defense variasi pion maju ini, tentu putih ini mempunyai ruang yang bagus dengan pion-pionnya kawan. Kontrol petak-petak gelap ini dengan dua pionnya. Tapi nanti juga hitam akan mempunyai pertahanan yang solid dengan pion E6 membentuk piramida pion yang sangat solid. Memang aktivitas para perwira putih dalam permainan Caro-Kann defense lebih aktif ketimbang hitam kawan. Dan perlu dipahami juga bagi hitam saat bermain dengan Caro-Kann defense dan putih merespon dengan van der Wiel attack kuda C3 ini, tujuan putih menyiapkan serangan sayap raja kawan. Nanti diikuti dengan pion G4, pion H4 dan seterusnya. Oke, lanjut ke langkah berikutnya dari Mekeranto dengan pion E6, pion G4 langsung kawan, gajah mundur ke G6 dan kuda G berkembang ke E2, jalur utama sebelum memainkan pion H-nya. Dan di sini hitam harus melakukan sesuatu untuk melakukan counter attack langsung kawan. Pion C5 merupakan pilihan utama untuk langsung melakukan counter attack dobrak petak pusat lewat sisi menteri. Bukan diterima kawan langkah utamanya, saya salah klik tadi. Langkah utama di sini bagi putih melanjutkan serangan sisi raja dengan pion H4, lanjut Azarov. Dan dihentikan dengan pion H5. Sepertinya di sini melakukan counter attack juga kawan, tapi pion H5 ini merupakan langkah pengorbanan pion karena setelah kuda F4 di sini coba lihat pion ini mendapatkan tekanan. Dan langkah terbaik dari Mekeranto gajah mundur ke H7 melepaskan pion H5-nya, kuda ambil pion H5. Kenapa di sini hitam tidak melepaskan gajahnya saja untuk ambil pion yang di sini? Karena nanti struktur pion ini rusak kawan, memberikan kesempatan putih keluar dan hitam akan cepat kolaps. Oke, kembali lagi ke langkah aslinya. Jadi pion H5 memang langkah pengorbanan pion. Tapi dengan pengorbanan pion ini kawan, hitam akan mempunyai inisiatif untuk keluar lagi kawan.
Lanjut dengan pion C pukul di pion D4, lanjut Megaranto, pilihan terbaik kawan, dan kuda B5. Masih jalur utama dari Van der Weel attack di posisi ini, tidak terburu-buru untuk ambil pion dengan menteri tadi, dan di sini kuda C6. Baru sekarang kuda ambil balik pion D4, dan di sini kawan kuda G berkembang ke E7, backup saudaranya dari potensi gajah yang juga keluar ingin menekan kuda C6, ataupun juga kuda ambil pion E5, menteri C7, backup kuda, atau pion A6, kontrol petak B5 dari ancaman gajah bergerak ke sini kawan, merupakan pilihan beberapa game-game terdahulu yang kuat kawan. Megaranto memilih pertukaran langsung kuda pukul kuda D4, tidak banyak yang memilih variasi ini. Menteri ambil balik, barulah sekarang kuda G berkembang ke E7, di sini gajah keluar ke B4 skak. Blokade oleh kuda C6, menteri bergeser, tekan kuda C6, ada menteri C7. Kemudian di sini gajah berkembang ke petak E3, lanjut putih, apakah persiapan rokade panjang kawan? Dan di sini gajah ambil pion C2. Megaranto punya kesempatan untuk mendapatkan satu pion kawan. Tapi Megaranto memilih usir gajah dengan pion A6. Variasinya seperti ini kawan, gajah ambil pion C2, jika menteri ambil gajah di sini, menteri akan melakukan skak, gajah ini jatuh, tadi untung satu pion di sini kawan. Tapi kemungkinan di sini akan diladeni dengan langkah seperti ini, gajah pukul kuda skak, diambil oleh menteri, menteri pukul menteri, diambil balik oleh pion. Masih untung satu pion di sini tadi. Tapi Megaranto memilih dengan pion A6. Di sini pion C3 terlebih dahulu kawan, untuk menghindari tekanan dari gajah tadi, untuk mendapatkan kontrol juga ke petak-petak gelap ini kawan. Kalau pion ambil gajah, benteng jatuh. Itulah ide dari putih memainkan pion C3, tidak menarik mundur gajah ini. Dan Megaranto menggeser benteng B8. Stockfish menyarankan pengorbanan kualitas dengan pion ambil gajah, menteri ambil benteng skak, raja bergerak. Dan coba lihat posisi menteri putih ini tidak bisa balik lagi sementara kawan. Petak gelap ada kuda, petak terang ada pion, ada menteri di sini kawan, di sini pun ada gajah. Sementara tidak bisa balik. Jadi putih dengan temponya berusaha semaksimal mungkin untuk mengeluarkan menteri. Mungkin pion A4 akan dilanjutkan oleh putih agar menteri bisa keluar kawan. Di sini kalian bisa mendorong pion ini agar lajur A tetap tertutup dan seterusnya. Putih akan berusaha semaksimal mungkin menggunakan temponya untuk segera mengeluarkan menteri. Oke, kembali lagi ke langkah aslinya kawan. Tapi memilih dengan benteng B8, dan di sini gajah ambil kuda merupakan pilihan terkuat baku hantam di sini. Kalau diambil balik oleh menteri di sini kawan, terjadi pertukaran menteri. Kalau diambil balik menggunakan pion di sini, bisa melanjutkan dengan pion B3 untuk menghindari serangan benteng. Tapi putih memilih mempertahankan gajahnya mundur ke E2. Dan pion B5, menteri bergeser ke F4, lanjut putih kawan, dan di sini dilanjut dengan gajah E4 serang benteng. Benteng diangkat naik ke H3, Megaranto ambil pion E5. Sekarang jumlah pion kembali setara, menantang pertukaran menteri, diterima oleh putih, diambil balik oleh kuda. Selanjutnya gajah D4 serang kuda, pion F6 pertahankan kuda. Pion G5 kawan, agar pion ini tidak lagi menjaga kuda, tentu saja ditolak, memilih dengan langkah kuda ke D3 skak, langkah blunder kawan. Yang menjadi kalkulasi Megaranto seperti ini kawan, harapannya diambil oleh gajah sehingga gajah ini tidak lagi menjaga kuda kawan. Itulah harapan atau kalkulasi dari Megaranto. Tapi di sini putih ambil menggunakan benteng agar gajah tetap menjaga kuda. Selepas gajah ambil balik benteng yang mungkin terlewatkan oleh kalkulasi Megaranto setelah diambil balik oleh gajah, disinilah masalahnya kawan. Kalau benteng ambil kuda, tentu ada skak, benteng ini jatuh. Itulah yang menjadi miskalkulasi dari Megaranto kawan, dan raja bergerak ke F7 terlebih dahulu. Tapi sudah terlambat kawan, gajah ke E2 pertahankan kudanya. Yang terkuat melakukan skak terlebih dahulu, baru nanti gajah ditarik mundur, jaga kuda, jaga pion di sini kawan. Tapi memilih langsung gajah mundur ke E2 dan pion E5. Gajah mundur ke E3, yang terkuat tadi ke A7 terlebih dahulu, dan di sini raja hitam ke G6 mendekati kuda, siap sikat kawan. Tapi terlebih dahulu ada pion F5 membuka tantangan. Kalau diterima seperti ini kawan, kuda ambil balik skak, memaksa raja mundur, pion siap didorong lagi nanti kawan. Oleh karena itu di sini Megaranto memilih dengan langkah benteng E8 yang terkuat dengan pion F5 untuk menghentikan pion putih maju ke F5 kawan, tapi memilih dengan benteng E8. Pion F5 dikorbankan skak, diambil langsung oleh raja, kuda G3 skak, dan di sini raja mundur ke E6. Kalau mundur ke petak G6 tetap akan diuber-uber oleh pion nanti kawan. Di sini
memilih bergerak ke peta E6, diikuti gajah G4 skak, bergerak mundur ke F7. Kalau bergerak ke peta ini kawan, ada kuda skak, raja bergeser, diikuti nanti pion-pion siap didorong maju. Kalau bergeser ke sini ya bisa diikuti dengan langkah pion G6, menghentikan laju pion ini kawan, mengunci posisi pion dan agar tidak ditinggalkan oleh gajah. Kalau ditinggal nanti pion ini juga jatuh, pion ini siap didorong juga berkoneksi dengan atau mendapatkan dukungan nanti dari gajah terang. Posisi putih sangat bagus juga kalau hitam bergerak dengan raja ke peta D6 tadi kawan. Memilih mundur ke peta F7 dan di sini pion H5 terlebih dahulu, menghindari ancaman benteng agar benteng tidak bisa keluar. Dan jika permainan dilanjutkan oleh hitam dengan pion F pukul pion G5 bisa diambil balik oleh gajah atau rokade agar bentengnya bisa keluar ke laju F nanti. Megaranto memilih dengan langkah pion D4. Ada pion G6 skak terlebih dahulu. Dan di sini raja bergerak ke G8. Posisi benteng dalam posisi yang sulit keluar kawan. Kalau naik ke petak gelap disikat oleh gajah nanti. Tapi gajah ini juga mendapatkan ancaman. Kenapa raja tadi tidak bisa bergerak atau tidak memilih bergerak ke peta E7 saja kawan? Malah memilih posisi yang terpojok. Di sini bisa melanjutkan rokade panjang langsung kawan. Idenya kalau pion ambil gajah ada ancaman skakmat di sini. Ataupun juga pion pukul pion terlebih dahulu jika raja bergerak ke peta E7. Kembali lagi ke langkah aslinya. Megaranto memilih posisi yang terjepit kawan. Raja ke G8. Dan di sini ada gajah D7. Untuk menyingkirkan benteng nanti ada ancaman skakmat juga di sini kawan. Dan di sini Megaranto melepaskan bentengnya, memilih dengan pion ambil gajah E3. Kalau mempertahankan bentengnya naik ke peta E7 ancam gajah, gajah ini akan reposisi untuk mendapatkan diagonal ini. Lagi-lagi ancamannya juga serius kawan. Kalau tidak ingin terkena skakmat, bisa melangkah benteng ini memberikan ruang bagi raja, tapi benteng ini jatuh oleh gajah kawan. Megaranto memilih ambil gajah. Pion D ambil gajah E3, dan sekarang gajah ambil benteng E8. Ada gajah bergerak ke C5, lindungi pion, berikan ruang bagi raja. Ada benteng bergerak ke lajur D, persiapan ancaman juga kawan di lajur yang terbuka, siap diangkat naik. Di sini raja bergeser ke F8, kemudian gajah F7 membuat Megaranto menyerah. Ancamannya apa kawan di langkah berikutnya? Tentu ancamannya ada di sini, benteng juga bisa jatuh kawan, ataupun ancaman skakmat. Anggap saja raja bergerak kawan untuk mengawal peta ini agar tidak kena skakmat dan bentengnya siap keluar. Ada kuda yang menjadi masalah kawan skak. Ini memaksa raja harus kembali dan skakmat satu langkah kawan. Jadi untuk menghindari ancaman skakmat juga di sini bisa mengorbankan benteng ini, ambil pion H5, tentu disikat oleh kuda dan seterusnya. Tak perlu kita lanjutkan lagi kawan. Posisi Megaranto sudah benar-benar kolaps di posisi ini. Oke, itulah kawan game kedua dari Megaranto berhadapan dengan Grandmaster asal Rusia Sergei Azarov. Megaranto harus terhenti di babak pertama, tidak bisa melanjutkan lagi ke babak berikutnya di gelaran FIDE World Cup 2023. Masih ada satu wakil dari Indonesia kawan dari pecatur wanita kita, yaitu Medina Auliawarda yang berhasil lolos ke babak berikutnya. Kita tunggu saja kiprah dari pecatur wanita kita, Sri Kandi kita, Medina Auliawarda. Oke, semoga permainan dari kedua pemain tadi bisa menjadi bahan referensi kalian dalam permainan Caro-Kann defense, khususnya variasi pion maju diikuti dengan variasi Van der Wheel attack kawan. Kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.